Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan. Sebelum kami membaca hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Dalimonte. Nama saya Nyawati Laia. Nama saya Walteria Bapaminewi. Nama saya Aryanus Halawa. Nama saya Prisma Skobasa. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi kami. Latar belakang masalah. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibanding makhluk Tuhan lainnya. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilih dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok. Hidup dalam kelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang berharmonis, anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup teratur adalah impian setiap insan menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis dan tugas manusia. Sebenarnya, proses seorang terlibat dalam sebuah teamwork atau kerjasama dalam tim bisa menghasilkan kualitas bakat untuk kriteria-kriteria yang diharapkan dari calon-calon pemimpin atau leader. Karena proses teamwork tersebut pada unsur-unsur berkomunikasi, diskusi, solusi, ide, pemikiran, serta pemecahan masalah yang nantinya akan sangat diperlukan dalam sebuah kerjasama atau teamwork. Pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan bisa diartikan sebagai teknik untuk mempengaruhi orang yang berada di sekitar kita agar dapat bekerja sama demi mencapai tujuan, target atau keinginan yang akan diharapkan. Untuk mempunyai semangat atau jiwa sebagai orang pemimpin haruslah sering terlibat bekerja sama sebagai tim dan suatu kegiatan atau aktivitas apapun itu. Ketika seorang sering terlibat bekerja sama atau teamwork, maka dari kegiatan tersebut akan menghasilkan ide, pemikiran, saran serta gagasan-gagasan agar tujuan dari kerjasama yang sebelumnya dibentuk dan segera diimplementasikan hasil dari ide, pemikiran, saran serta gagasan-gagasan tersebut. Tujuan kepemimpinan. 1. Tujuan atau target yang sudah ditetapkan dengan segera dilaksanakan tindakannya atau aksionnya. 2. Koordinasi antara tim dapat terjaga prosesnya. 3. Menyelesaikan problem atau masalah yang terjadi agar segera dilakukan penyelesaiannya. Sifat-sifat kepemimpinan. 1. Bijaksana dalam kepemimpinannya. Pemimpin mampu bersifat bijaksana ketika ada masalah yang harus diputuskan. Misalnya, pemecatan anggota yang kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, mampu tidak selaras dengan tujuan yang diinginkan bersama. 2. Bersifat setia dengan hati yang tulus, ikhlas dengan misi yang inginkan dicapai bersama. Dengan sifat setia dengan hati yang tulus, ikhlas yang mendarah daging, seorang mampu menjalankan tugasnya sesuai tujuan apa yang diinginkan bersama. 3. Pandai berbicara dan mampu berhubungan baik dengan orang lain. Dengan adanya sikap seperti itu, seorang pemimpin mampu mendapatkan hati dari orang lain. Maksudnya mendapatkan kepercayaan oleh orang lain gunanya mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. 4. Selalu tampak penggembira meskipun hatinya gulana. Artinya, dalam kepemimpinan seorang pemimpin mampu menyembunyikan masalah-masalah yang belum terselesaikan ketika bertemu hal yang ramai. 5. Mampu mau mendengarkan pendapat orang lain dan menawarkan seorang pemimpin dengan senang hati, mendengarkan secara seksama keluh kesah, saran, kritikan, solusi, ataupun masalah dari anggota maupun masyarakat. Dengan seperti itu, akan lebih banyak solusinya yang didapatkan dari masyarakat, masalah yang dibahas. 6. Selalu mengajarkan yang baik dan membuang yang buruk. Dengan maksudnya, seorang pemimpin dapat memahami mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, sesuai apa yang diperbicarakan dan sesuai tujuan yang ingin dicapai bersama.
Tipe kepemimpinan. 1. Tipe kepemimpinan karismatis. 2. Tipe kepemimpinan paternalistik atau maternalistik. 3. Tipe kepemimpinan militeristik. 4. Tipe kepemimpinan otoritaris atau otoritatif atau dominator. 5. Tipe kepemimpinan laissez-faire. 6. Tipe kepemimpinan populalistik. 7. Tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif. 8. Tipe kepemimpinan demokratif. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku karakteristik seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, membimbing dengan mengolah anggota kelompok di suatu organisasi atau perusahaan. Kita kenal sebagai leadership, bagaimana kepemimpinan mampu memberikan arahan dan mengajak anggotanya untuk terus berpikir kreatif. Keterampilan kepemimpinan. 1. Kemampuan dalam komunikasi. Kemampuan dalam komunikasi adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, karakter kepemimpinan yang Anda miliki akan keluar dengan sendirinya dan dipahami oleh semua orang. Kemampuan komunikasi ini diperlukan untuk mengomunikasikan ide dengan baik. Selain itu, kalau ada masalah dalam tim, Anda bisa menyelesaikannya baik secara personal atau bersama dengan banyak orang. 2. Kemampuan dalam problem solving. Kemampuan dalam pemecahan masalah atau problem solving juga dapat sangat penting untuk membangun kerjasama tim yang baik. Kalau kemampuan ini rendah, seseorang akan sulit membangun tim dengan sempurna. Kepemimpinan yang berkualitas akan sulit didapatkan. 3. Kemampuan dalam menciptakan perubahan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah menciptakan perubahan. Tentu perubahan ini merupakan perubahan yang baik. Dengan perubahan yang baik ini, seseorang bisa menciptakan berbagai inovasi yang membuat kinerja dari efisien dan hasil yang didapatkan bisa maksimal. 4. Kemampuan dalam personal branding. Salah satu kemampuan yang sangat penting dalam menciptakan skill kemampuan adalah personal branding. Kita harus membentuk personal diri sendiri dengan baik agar dikenal orang lain. Misal, personal kalau kita orangnya tegas, mudah diajak berdiskusi, dan lainnya. Fokus kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin adalah kesempatan yang sangat berharga karena tidak semua orang berkesempatan untuk menjadi pemimpin dalam suatu entitas bisnis. Inilah yang menjadi kesimpulan ketika berdiskusi dengan para entrepreneur yang dilakukan oleh GIMB Entrepreneur School beberapa waktu yang lalu. Diskusi tentang sejauh mana peran seorang pemimpin dalam bisnis. Kesempatan yang berharga ini harus dimanfaatkan oleh para entrepreneur dengan sebaik mungkin agar bisa memberikan bukti yang kuat bahwa entrepreneur ini memang layak menjadi seorang pemimpin bagi diri sendiri dan juga bisnis mereka. Bagi saya, seringkali entrepreneur gagal dalam bisnis dikarenakan oleh entrepreneur yang tidak memiliki leadership yang cukup dalam memimpin bisnis mereka. Kegagalan seorang pemimpin berhubungan dengan knowledge, skill, dan attitude mereka tentang leadership itu sendiri. Knowledge itu berhubungan dengan pengetahuan entrepreneur tentang kepemimpinan. Ada konsep yang harus dipahami sehingga mereka harus terus belajar tentang hakikat leadership. Hakikat ini yang seringkali kurang dipahami oleh para entrepreneur dalam menjalankan peranan dalam bisnis. Kesimpulan, kepemimpinan adalah kekuatan untuk memengaruhi seseorang baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Seseorang yang dikatakan sebagai pemimpin apabila dia mempunyai pengikut atau bawahan. Kata pemimpin, kepemimpinannya serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk jadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lain, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi, maka semakin dituntut daripadanya kemampuan berpikir secara konsepsional dan makro. Semakin tinggi kedudukan seorang dalam organisasi, maka ia akan semakin generalis, sedangkan semakin rendah kedudukan seorang dalam organisasi, maka ia menjadi spesialis. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuai yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal atau leadership from the inside out. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 6.
Jika ada salah kami minta maaf, dan jika ada kawan-kawan yang mau bertanya bisa langsung ke forum diskusi mata kuliah kewirausahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.